Halo guys, welcome to our video. Aku Ilza, sekarang aku lagi sama temanku nih. Ada Mas Damar, Mas Umi, dan Mas Pita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang super penting bagi kalian yang baru mulai berinvestasi. Sebelum kalian mulai berinvestasi, kalian harus tahu dulu nih istilah diversifikasi. Oke, pertama kita mulai dari penjelasan dasar tentang diversifikasi. Diversifikasi itu adalah strategi investasi di mana kita menempatkan uang kita ke berbagai aset atau sektor. Betul. Tujuannya adalah ketika ada salah satu investasi yang performanya kurang baik, kita masih punya investasi lain yang bisa cover kerugian. Misalnya, kita punya banyak uang nih dan diletakkan di banyak kantong. Kantongnya belum satu, masih ada kantong lainnya kan? Itu dia kenapa diversifikasi penting banget buat pemula dan menjadi strategi kunci sukses dalam berinvestasi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang perlu diingat, jangan sampai kita taruh semua uang kita di satu sektor investasi. Di sini kita akan menjelaskan diversifikasi, khususnya bagi kalian yang akan berinvestasi di saham. Jadi, apa sih sebenarnya diversifikasi itu? Diversifikasi adalah strategi investasi yang melibatkan pembagian portofolio ke berbagai jenis aset untuk mengurangi risiko. Dengan kata lain, jangan menaruh telur Anda dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh semua telurnya. Dengan diversifikasi, kita mengurangi risiko kehilangan besar jika salah satu investasi tidak berjalan baik. Misalnya, jika satu sektor ekonomi mengalami penurunan, investasi di sektor lain mungkin bisa menutupi kerugian tersebut. Diversifikasi membantu kita untuk mencapai keseimbangan dalam portofolio, sehingga tidak terlalu tergantung pada kinerja satu aset atau sektor saja. Dalam berinvestasi, terdapat risiko berupa kehilangan sejumlah uang. Diversifikasi adalah jalan untuk mengurangi potensi kerugian tersebut. Dapat terpapar kerugian dari sektor yang disebabkan oleh unsystematic risk. Unsystematic risk atau specific risk adalah risiko yang hanya mempengaruhi salah satu emiten atau sektor, misalkan karena kegagalan pengelolaan uang. Nah, tetapi ada pula risiko yang tidak bisa dihindari dalam investasi, namanya systematic risk. Risiko ini muncul ketika ada bencana alam, perang, ataupun force major lainnya. Risiko ini mempengaruhi seluruh pasar saham atau sebagian besar sektor. Cara melihat systematic risk adalah dengan melihat nilai beta pada laporan keuangan. Jika nilai beta di atas 1, maka saham tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi di atas risiko pasar. Atau bahasa lainnya adalah lebih volatil daripada risiko pasar. Jika nilai beta di bawah 1, maka saham tersebut memiliki volatilitas lebih rendah daripada risiko pasar. Nah, jika nilai beta sama dengan 1, maka risiko saham tersebut sama dengan risiko pasar. Semakin besar nilai beta, semakin besar tingkat pengembalian investasinya. Risikonya akan semakin tinggi pula. Biar nggak boncos, kita harus invest ke sektor mana aja tergantung dari tujuan investasi kita. Jika kita ingin berinvestasi dalam jangka panjang, maka kita bisa menggunakan analisis fundamental saham. Tetapi, jika kita ingin mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek, maka kita bisa menggunakan analisis bandarmologi. Apa itu analisis fundamental? Dan apa itu analisis bandarmologi? Sebelum kalian mulai berinvestasi, kalian harus tahu dulu nih istilah diversifikasi. Oke, pertama-tama kita mulai dari penjelasan dasar tentang diversifikasi. Diversifikasi itu adalah strategi investasi di mana kita menempatkan uang kita ke berbagai aset atau sektor. Analisis fundamental merupakan metode untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan, rasio keuangan, dan faktor-faktor ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah saham tersebut dihargai dengan benar di pasar saham dan untuk mengidentifikasi peluang investasi yang baik. Pertama-tama, kita melihat laporan keuangannya nih. Menganalisis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bertujuan untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan. Terdapat 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama, ada neraca atau balance sheet, menunjukkan nilai aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua,
kita punya laporan laba rugi atau income statement, menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau ruginya perusahaan. Yang ketiga, ada laporan arus kas atau cash flow statement, menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari sisi operasional, investasi, dan kegiatan financing atau pendanaan. Nah, selanjutnya dari laporan keuangan tersebut, kita bisa mengevaluasi rasio keuangan perusahaan yang akan kita invest sahamnya. Rasio keuangan tersebut memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya ada current ratio, quick ratio. Lalu kita punya rasio profitabilitas, melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Misalkan ada return on assets, return on equity, atau gross profit margin. Nah, habis itu kita punya rasio leverage yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Misalkan debt to equity ratio. Ada rasio efisiensi untuk menilai efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Misalkan dengan inventory turnover atau asset turnover. Dalam mengevaluasi nilai saham perusahaan, kita juga perlu melihat beberapa parameter penting yang seringkali dijadikan patokan mahal atau overvalue-nya dan murah atau undervalue-nya sebuah saham. Antara lain, EPS atau earning per share, yaitu rumusnya ada di sini, P/E ratio atau price to earning ratio yang kalian bisa baca di sini, dividend yield dengan rumus yang ada di sini, dan P/B ratio atau price to book ratio yang rumusnya ada di sini. Terakhir, kita perlu pahami juga kondisi ekonomi makro industri atau disebut macroeconomic factor atau sektor dari bisnis perusahaan secara keseluruhan seperti tren pasar, persaingan, dan regulasi. Kondisi-kondisi makro ini akan mempengaruhi profitabilitas dan keberlanjutan dari bisnis perusahaan. Di sisi lain, bandarmologi adalah pendekatan yang fokus pada pergerakan harga dan volume saham yang dilakukan oleh bandar atau institusi besar. Pendekatan ini mencoba memanfaatkan pola perdagangan besar untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa metode dalam analisis bandarmologi antara lain, pertama, volume trading. Untuk memantau volume trading yang tidak biasa sebagai indikasi aktivitas bandar. Lonjakan volume seringkali menunjukkan akumulasi atau distribusi saham oleh bandar. Yang kedua, order book. Mengamati order book untuk melihat perintah beli dan jual besar yang dapat menunjukkan niat bandar. Yang ketiga, net buy atau sell broker. Melihat net buy sell dari broker tertentu yang diduga sering digunakan oleh bandar untuk melakukan transaksi besar. Yang keempat, historical patterns, yaitu menganalisis pola historis harga dan volume untuk mendeteksi pola yang mungkin berulang akibat aktivitas bandar. Investasi dengan aliran bandarmologi memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan aliran fundamental. Tingginya risiko disebabkan karena beberapa kondisi berikut. Pertama, data tidak sempurna. Informasi mengenai aktivitas bandar seringkali tidak transparan dan bisa jadi sulit untuk dianalisis dengan akurasi tinggi. Yang kedua, manipulasi pasar. Bandar memiliki kapasitas untuk memanipulasi harga saham yang bisa menyesatkan investor kecil. Yang ketiga, volatilitas tinggi. Mengikuti aktivitas bandar berisiko tinggi karena fluktuasi harga yang cepat dan tidak terduga. Adapun strategi yang digunakan dalam analisis bandarmologi terdiri dari beberapa hal. Pertama, akumulasi dan distribusi. Mengikuti pola akumulasi, yaitu pembelian besar-besaran oleh bandar dan distribusi atau penjualan besar-besaran oleh bandar untuk menentukan kapan harus membeli dan menjual saham. Ini adalah ilustrasi dari akumulasi dan distribusi saham. Selanjutnya, yang kedua, support dan resistance level, yaitu mengidentifikasi level harga di mana bandar cenderung melakukan pembelian atau penjualan besar. Ini adalah contoh ilustrasinya. Yang ketiga, breakout dan breakdown, yaitu mencari tanda-tanda breakout, yaitu penembusan level resistensi, atau breakdown, penembusan level support yang didorong oleh aktivitas bandar.
Pendekatan fundamental lebih cocok untuk investasi jangka panjang yang ingin berinvestasi di perusahaan dengan prospek bagus. Sedangkan bandarmologi lebih sering digunakan oleh trader yang ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga. Pilihlah yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi teman-teman semua ya. Dalam investasi saham, keuntungan dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu dividend yield atau hasil dividen dan capital gain atau keuntungan modal. Kedua aliran keuntungan ini memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Yang pertama yaitu dividend yield atau hasil dividen. Dividend yield merupakan persentase dari dividen tahunan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada investor dibandingkan dengan harga saham saat ini. Dividend yield memberikan penghasilan reguler dan stabil melalui pembayaran dividen dan cocok untuk investor yang membutuhkan arus kas rutin. Berikut merupakan rumus dari dividend yield, yaitu dividen saham tahunan dibagi dengan harga saham dikali dengan 100%. Yang kedua yaitu capital gain atau keuntungan modal. Merupakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli. Capital gain memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang signifikan dan cocok untuk investor yang mencari keuntungan jangka panjang dan jangka pendek melalui apresiasi harga saham. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk capital gain harga jual dikurangi dengan harga beli. Oke, kedua strategi ini bisa digabungkan dalam satu portofolio. Misalnya, kita bisa memiliki beberapa saham yang memberikan dividen tinggi untuk pendapatan pasif dan beberapa saham lainnya yang diharapkan memberikan capital gain. Penting untuk menyesuaikan strategi dengan tujuan keuangan dan profil resiko masing-masing investor. Nah, apa sih keuntungan dari dividend yield? Yang pertama yaitu penghasilan reguler, memberikan penghasilan rutin yang dapat diandalkan, penting untuk investor yang membutuhkan arus kas reguler. Yang kedua yaitu resiko lebih rendah, saham yang membayar dividen biasanya lebih stabil dan memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan saham pertumbuhan. Yang ketiga yaitu reinvestasi dividen, membantu dalam membangun portofolio jangka panjang dengan cara reinvestasi dividen. Sedangkan keuntungan capital gain, yang pertama yaitu potensi pertumbuhan. Saham pertumbuhan dapat menghasilkan capital gain yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua adalah fleksibilitas. Investor memiliki kendali kapan mereka akan merealisasikan keuntungan dengan menjual saham mereka. Dan yang ketiga yaitu keuntungan pajak. Di beberapa yurisdiksi, capital gain bisa dikenakan pajak lebih rendah dibandingkan dividen. Jadi, teman-teman sudah tahu bukan manfaat dari diversifikasi saham? Jangan lupa untuk melakukan analisis fundamental jika teman-teman ingin melakukan investasi jangka panjang dengan membaca laporan keuangan. Tapi jangan lupa juga analisis bandarmologi untuk mengambil keuntungan di jangka pendek. Dividend yield dan capital gain adalah pertimbangan ketika teman-teman ingin mengambil keuntungan di jangka pendek maupun jangka panjang. Semoga bermanfaat. Thank you and see you guys.